Godzilla ini digadang-gadang menjadi Godzilla terkuat saat ini. Godzilla Kaisei Era. Godzilla versi komik yang dilihatin sangat kuat hingga bisa membuat seisi bumi diselumuti energinya dan bisa membuat manusia menjadi manusia setengah Godzilla. Sebenarnya apa sih Kaisei Era ini dan Godzilla-nya sekuat apa bisa sampai kayak gitu? Mari kita bahas guys. Jadi, sejak bulan Mei 2025 lalu, IDW Publishing sudah mengumumkan 3 seri komik yang disebut Kaisei Era. Yang dimana cerita komik-komik tersebut sudah berjalan dan masih ongoing sampai sekarang. 3 komik tersebut berjudul Godzilla, terus Godzilla Escape the Dead Zone, dan Starship Godzilla. Yang dimana ketiganya memiliki karakter Godzilla yang sama yang saling berkaitan. Dan banyak banget fans yang udah baca sebagian cerita-cerita komik tersebut yang menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu Godzilla terkuat yang pernah ada. Kok bisa? Jadi, Godzilla ini bukan tercipta atau terbangun dari ledakan nuklir guys. Melainkan terbangun karena percobaan yang dilakukan Amerika dalam penggunaan energi yang disebut energi Kaisei di tahun 1954. Dan energi ini bukan hanya berpengaruh terhadap Godzilla, melainkan ke seluruh kehidupan di bumi hingga menyebabkan tatanan dunia berubah. Berikut sinopsisnya guys. Pada tahun 1954, sebuah eksperimen dengan sumber energi misterius bernama Kaisei membangkitkan Godzilla dan kaiju mengerikan lainnya. Selama beberapa dekade, umat manusia telah menanggung gempuran serangan monster. Sementara Jepang memandang amukan tak terbendung ini sebagai bencana alam, G-Force Amerika Serikat berupaya melawan raksasa yang tampaknya abadi ini. Kini, mereka telah menemukan seorang anak laki-laki yang memiliki kekuatan Godzilla. Akankah dia menyelamatkan dunia atau malah mendatangkan malapetaka? Nah sebenarnya, lebih dari apa yang dikatakan sinopsisnya, sebenarnya keadaan dunia di komik tersebut sedang dalam keadaan kacau balau karena perang. Masing-masing negara sedang dalam bersih tegang guys. Dan ngomong-ngomong soal anak yang memiliki kekuatan Godzilla tersebut, baru-baru ini ada bocoran untuk isu selanjutnya bahwa anak tersebut memang bisa berubah menjadi Godzilla. Ini sebenarnya bocoran resmi yang ditunjukin langsung dari IDW Publishing yang beberapa waktu lalu bikin heboh fans Godzilla. Nanti Kutu Film bikin alur ceritanya guys. Sekarang tuh lagi nunggu komik ini tamat dulu, katanya bakal berakhir di tahun ini. Yang dimana sekarang baru berjalan di isu ke-6. Nah kalau tadi kita bahas komik Kaisei yang judulnya Godzilla doang ya. Komik kedua berjudul Godzilla Escape the Dead Zone, yang dimana komik ini mengisahkan tentang keberadaan Godzilla di post-apokaliptik. Jadi kalau di komik sebelumnya dunia sedang dalam keadaan perang, di komik kedua ini dunia udah mengalami kehancuran total yang menyisakan orang-orang yang bertahan hidup di tengah-tengah ekosistem bumi yang sudah berubah disebabkan zat kimia dan energi Kaisei yang sudah menyebar sehingga banyak sekali monster-monster yang berasal dari makhluk-makhluk yang bermutasi, termasuk manusia yang salah satunya sudah bermutasi menjadi manusia setengah Godzilla. Dan ya, di komik ini kita bakal mengikuti petualangan manusia setengah Godzilla ini dan mengeksplor bumi di zaman post-apokaliptik guys. Ini dia sinopsisnya guys. Memperkenalkan hibrida setengah manusia, setengah kaiju pertama dalam sejarah Toho. Godzilla Escape the Dead Zone akan mengeksplorasi misteri terbesar dari alam semesta baru yang saling terhubung. Apa sebenarnya kebenaran di balik zona kematian pasca apokaliptik ini? Pencarian jawaban akan selamanya mengubah cara penggemar memandang alam semesta baru ini saat mereka mengalami perjalanan yang menebarkan dan mengejutkan ini. Di sini bisa disimpulkan bahwa komik ini akan mengeksplorasi sebetulnya apa yang terjadi di bumi dan juga Godzilla. Kutu Film udah baca sebagian komik ini dan memang ceritanya sangat fokus ke karakter manusia setengah Godzilla ini guys. Bahkan Godzilla-nya sangat jarang diliatin, cuman kayak sekelebat atau cuma pemandangan dari kejauhan aja. Godzilla Escape the Dead Zone baru ada 5 isu dan masih berlanjut, tapi belum diketahui kapan komik ini tamat guys. Terus untuk Starship Godzilla, ini adalah komik yang mengisahkan petualangan ruang angkasa yang dimana ini adalah komik yang akan lebih fokus ke Mecha Godzilla. Karena komik ini mengisahkan para pemburu bounty yang bisa mengendalikan kaiju andalan mereka. Kayak Biollante, Space Godzilla, sampai King Ghidorah.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Toho, perjalanan melintasi bintang-bintang ini akan menjembatani kesenjangan antara berbagai ras alien. Mereka telah datang ke bumi dalam kisah-kisah sebelumnya. Tapi sekarang saatnya untuk mengunjungi dunia mereka ketika sekelompok orang yang tidak sesuai memulai misi berbasis kaiju beresiko tinggi dan berhadiah besar dengan rahasia yang dapat berdampak pada seluruh alam semesta. Jadi bisa disimpulkan, ras manusia alien dari dunianya masing-masing membawa kaiju mereka sendiri dan memburu masing-masing lawan untuk bounty atau reward guys. Kayak saling buru-memburu gitu guys, kayak di One Piece. Sekarang Starship Godzilla baru ada 4 isu guys, dan katanya akan berakhir di tahun ini. Sekarang balik lagi ke Godzilla-nya. Kenapa Godzilla ini disebut-sebut sebagai salah satu Godzilla terkuat? Nampaknya ini dikarenakan bentuk dan energinya yang sangat berbeda dengan Godzilla-Godzilla di series lain. Di sini terlihat bentuk Godzilla ini dibuat segarang mungkin dengan style penggambaran yang abstrak. Tubuhnya yang berwarna abu gelap dengan cahaya hijau yang terdapat pada urat dan dorsalnya membuat Godzilla ini berkesan seperti sesuatu yang penuh energi tanpa henti guys. Di salah satu komik dilihatin kalau napas atomnya memang berwarna hijau dan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Godzilla ini juga memiliki hempasan energi yang sangat merusak sehingga penampilannya sangat cocok dengan apa yang dia miliki. Kutu Film perlu menunggu sampai komiknya benar-benar komplit untuk mengetahui sekuat apa sih Godzilla ini. Jadi bisa disimpulkan kenapa banyak fans bilang kalau Godzilla ini menjadi yang terkuat padahal komiknya belum tamat adalah karena penampilan dan visual kekuatannya memang terlihat mengintimidasi guys. Kalau dibandingin Godzilla di komik-komik lain kayak Godzilla Rulers of Earth, Godzilla Here There Be series atau Godzilla Rivals, ini jauh terlihat lebih kuat. Tapi kalau dari ceritanya sebenarnya belum bisa sepenuhnya bisa dibilang yang terkuat karena karakter Godzilla ini belum menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Kita tunggu guys, gebrakan apa yang bakal muncul di ketiga komik Kaisei Godzilla ini. Gimana guys, kalian udah baca komik ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kutu Film juga nanti bakal bikin alur ceritanya, tapi kalian mau nunggu komik ini tamat dulu baru Kutu Film buatin, atau alur ceritanya bertahap dulu guys? Silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.